Bagi sipil, perkenalkan saya Sipil 21 akan menjelaskan mengenai soal-soal fisika, mekanika, dan termodinamika. Pada kesempatan ini kan tepatnya pada bab gravitasi. Oke, untuk kali ini gue bakal menjelaskan soal yang berikut. Yang sebenarnya mungkin kalau mungkin dibaca soalnya bisa di pause. Gue bakal jelasin inti-intinya. Jadi pokoknya ini itu ada dua benda yang identikal, benda A dan benda B, yang merupakan benda astronomikal. Lalu mereka itu punya gaya gravitasi masing-masing. Lalu kita harus cari energi-energi yang diakibatkan gaya gravitasi tersebut. Terus ada kecepatan-kecepatan yang perlu kita cari. Oke, kita lanjut langsung yang ke A. Ke A itu kita ditanya untuk total kinetic energy system. The total kinetic energy of the system. Nah, sistemnya itu dia dari RI bergerak menuju sampai dia ke 0,5 RI. Nah, kita bisa pakai rumus konservasi energi itu K1 plus U1 sama dengan K2 plus U2. K itu berarti energi kinetik, U itu energi potensial. Satu itu berarti awal, kedua itu akhir. Atau bisa pakai rumus yang dikasih tahu di soal KF UF itu final, UI sama KI itu berarti initial. Lalu kita bisa coret K1-nya, alasannya karena di soal itu kita dikasih tahu kalau yaitu from rest. Berarti kecepatan awalnya itu nggak ada. Berarti nggak ada K1, nggak ada K inisial. Lalu kita bisa buka rumus energi potensial untuk gravitasi itu kan min G dikali M benda 1 dikali M benda 2 bagi D1 atau MA kali MB kalau di bagian ini. Nah, kita bisa buka rumus juga untuk yang kedua itu, cuman jaraknya itu bakal beda. Karena kan kita lihat dia dari RI ke 0,5 RI. Kita bisa masukin M itu sama, ada dikasih tahu di soal. Di sini kalau mass M itu each of mass M. Tiap-tiapnya punya massa M. Bisa ketemu. Nah, K2-nya itu K total karena itu karena K kan berarti untuk di sistemnya itu berarti pas di K2 itu K total sistemnya karena sistemnya dari RI ke 0,5 RI. Berarti K totalnya itu bakal kita ketemu bakal GM kuadrat per RI. Lalu ke B itu kita ditanya kinetic energi dia benda. Karena benda A dan B identikal, maka kita bisa ketemu KA sama dengan KB. Itu sama setengah dari K totalnya. Berarti KA dan KB itu nilainya bakal sama, GM kuadrat per 2RI. Nah, kita bakal langsung lanjut lagi ke yang C. Untuk di C itu kita suruh cari kecepatan di setiap di benda A dan benda B. Nah, untuk di benda A dan benda B itu kan energi kinetiknya sama. Maka kita bisa langsung aja mungkin langsung jabarin rumus K itu sama setengah MV kuadrat. Kita masukin K-nya, jadi sebesar itu. Berarti nanti V-nya itu bakal sebesar ini, GM per RI. Berarti itu bakal VA dan VB. Nilainya bakal sama. Karena energi kinetiknya juga sama. Lanjut yang ke D itu, kita bakal nentuin kecepatan relatif B terhadap A. Nah, rumus relatif speed itu VB terhadap A itu sama dengan VB dikurang VA. Nah, mungkin gue bakal ilustrasi benda astronomikalnya, benda A di sebelah kiri dan benda B di sebelah kanan. Lalu kecepatannya seperti ini, saling berlawanan akibat gaya gravitasi. Lalu kita bisa tulis kayak gini, di VB-nya itu GM per RI, berarti VB-nya itu positif, berarti kita misalkan pergerakan ke kiri itu positif, lalu berarti kegerakan ke kanannya itu negatif, maka di VA-nya itu bisa tertulis minus GM per RI. Nah, kita bisa ketemu jadi 2 GM per RI. 2 GM per RI ke kiri. Nah, kalau misalkan kalian mau misalkan A itu ke kanan ke kanan itu positif dan B itu kiri, kan nanti hasilnya jadi minus. Nah, itu bakal sama aja. Berarti hasilnya minus itu kan berarti kayak kecepatan itu bakal ke kiri. Kalau di sini kan positif ke kiri, ya udah berarti udah sama ke kiri. Jadi bakal sama aja. Oke, kita bakal lanjut ke soal selanjutnya. Ini bakal ada kondisi yang kedua, di mana kita itu ada di ada di benda A. Sedangkan tadi kalau di kondisi yang pertama itu kita itu di poin di mana kita bisa stationary dan melihat
kedua center of mass itu bergerak nih. Kita itu inertial reference stationary with respect to the center of the mass with body system. Nah, kalau selanjutnya itu kita itu ada attached to body A. Nah, untuk yang di A itu sendiri kita disuruh cari kinetic energi dari benda B. Nah, untuk ini kita pakai lagi konservasi energi K1 plus Q1 sama dengan K2 plus U2. K1 bisa dicoret lagi karena awalnya mereka dari rest seperti yang tadi di atas. Nah, kita bisa buka rumusnya min G MA kali MB per D1. Untuk D1 sama D2-nya bisa kita ketemu. K2-nya juga jadi K total. Nanti kita perhitungan sama kayak yang di atas, jadi GM kuadrat per RI. Nah, di sini itu K total itu sama KB. Alasannya karena kalau kita di KA itu kan berarti kita nggak sadar kalau A itu bergerak. Jadi itu kita nggak tahu kalau K itu punya energi kinetik. Maka energi kinetik yang kita tahu itu cuma kita lihat dari benda B. Jadi benda B doang yang kita lihat bergerak. Maka K total itu bakal sama dengan KB. Nah, nih, karena kita perspektif kita di A, kita tidak bergerak. Kita anggapnya tidak bergerak, maka benda A itu nggak ada kinetiknya. Terus, jadi semua kinetik itu dimiliki benda B. Lalu untuk yang F itu kita suruh cari kecepatan B terhadap A. Kalau ini kita bisa langsung pakai rumus energi kinetik, nggak perlu pakai rumus relatif kecepatan, karena kan di A itu kita dianggapnya diam. Berarti kita langsung ketemu kecepatan B terhadap A. Rumusnya tinggal dibuka, berarti nanti itu V-nya itu VB terhadap A kuadrat. Kita bisa hitung nanti VBA-nya itu ketemu akar 2 GM per RI. Nah, kalau kita bandingin di D sama F itu bakal ada perbedaan kecepatan. Padahal harusnya sama kan, VB terhadap A. Nah, kita suruh cari tahu mana yang salah. Nah, jadi kalau kita tahu itu F itu yang salah. Alasannya karena kita kalau kita tinjaunya dari benda A, di mana kita anggap benda itu diam itu, berarti kita mengabaikan percepatan yang ada di benda A. Akibat itu, energi kinetiknya itu, energi kinetik benda A itu kita nggak hitung. Sehingga rumus konservasi energi yang kita apply di atas itu nggak bisa kita langsung gunain. Kita perlu tinjau juga adanya energi kinetik di A. Jadi kita nggak bisa langsung pakai rumus konservasi energinya. Dan perspektif kita di A itu kan bisa nganggap kita di benda A itu diam. Jadi begitu, maka itu yang benar itu kecepatan relatif B terhadap A itu yang benar itu yang di D, di mana kita bisa tinjau dua benda A dan benda B itu bergerak. Nah, mungkin sekian dan terima kasih untuk soal gravitasi berikut. Nah, semangat terus belajarnya supaya nanti bisa buat bangunan antimeteor hasil tarikan gravitasi. Ya.